Ya, dan berikut laporan, ya sementara itu pemirsa, maksud kami masuki hari keempat banjir luapan Sungai Citarum hingga Minggu pagi masih menggenangi pemukiman warga di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski tak sebesar akibatkan meluapnya air kali Alamanda yang menyebabkan jebolnya tanggul di kawasan perumahan Garden City di Kelurahan Gembor, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten. Dan akibat tanggul jebol ini sebanyak 3 RW perumahan Garden City terendam banjir setinggi kurang lebih 100 sampai 150 cm atau sedada orang dewasa. Di tempat kami melaporkan saat ini, yakni tepatnya di RW 21 menjadi lokasi terparah, di mana sehingga warga yang terdampak ini diungsikan ke Balai Serbaguna dan juga Pos Yandu RW 21. Dan sementara itu tanggul yang jebol kini sudah diperbaiki menggunakan karung berisikan tanah, dan saat ini ketinggian air sudah mulai surut yang semula ini 100 sampai 150 cm dan kini sudah surut sekitar 60 cm. Dari Kota Tangerang, Banten, Irfan Hardiansah dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Ya kan? Enggak sih, Mama. Ya, sementara itu memasuki hari keempat banjir luapan Sungai Citarum hingga Minggu pagi masih menggenangi pemukiman warga di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski tak sebesar hari kemarin, kedalaman banjir yang menggenangi pemukiman warga masih tinggi, berkisar antara 100 hingga 150 cm. Hingga kini sebagian warga yang memiliki lantai 2 masih bertahan di rumahnya masing-masing. Puluhan rumah warga di Kampung Bendungan, Jatinegara, Jakarta Timur hangus terbakar. Peristiwa kebakaran puluhan rumah membuat panik warga. Api dengan cepat membesar membakar bangunan rumah warga yang terbuat dari bangunan semi permanen. Sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran rumah warga dan hingga saat ini petugas berupaya memadamkan api. Ratusan rumah warga di kawasan perumahan Garden City, Kota Tangerang, Banten masih terendam genangan air hingga siang tadi. Meski demikian, air sudah berangsur surut meskipun tidak signifikan. Genangan air di kawasan perumahan Garden City disebabkan tanggul jebol yang dipicu oleh hujan deras. Sebanyak 3 rukun warga terdampak genangan air yang pada awalnya mencapai 100 cm, namun kini sudah berangsur surut menjadi 60 cm. RW 21 menjadi yang terparah sehingga warga yang terdampak diungsikan ke Balai Serbaguna. Sementara itu tanggul yang jebol sudah diperbaiki sementara dengan karung berisikan tanah. Dulunya sini. Bukan perumahan. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat eselon di Pemprov Bengkulu. Dari informasi dihimpun, salah satu pejabat yang diciduk KPK merupakan calon gubernur incumbent Rohidin Mersyah. Berhenti. Turun, berhenti. Jangan turun dah. Inilah detik-detik Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah diciduk oleh penyidik KPK. Rohidin Mersyah yang menggunakan topi berwarna putih masuk ke dalam mobil dan langsung dikawal oleh sejumlah polisi. Penangkapan oleh petugas KPK ini terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara Sabtu malam. Pasca penangkapan, Rohidin Mersyah langsung dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain Rohidin, ada 6 pejabat eselon lainnya yang turut diciduk oleh penyidik KPK. Mayoritas di antara mereka merupakan kepala dinas di sejumlah instansi. Sedang dalam pemeriksaan KPK
Jadi kita tinggal tunggu berita saja. Bapak yang terakhir itu siapa Pak? Pak Rohidin ya Pak ya? Ya, memang benar Pak Rohidin yang terakhir masuk. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut saja. Ya. Statusnya apa tuh Pak? Ya sedang dalam pemeriksaan. Butuh pengacara nggak dia Pak? Ya saya nggak tahu kalau itu kan. Pak ini ada kedatangan dari Menpora juga ya Pak ya? Ya, pengacara tadi udah datang, tapi kami sampaikan bahwa ya tidak bisa masuk ke dalam ya, karena memang ini bukan kegiatan dari Polresta, jadi Polresta hanya mengamankan segala sesuatunya itu tanggung jawab dari KPK ya. Hingga Sabtu malam, 7 orang yang diamankan oleh penyidik KPK masih menjalani pemeriksaan tertutup di Mapolresta Bengkulu. Dari kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kericuhan terjadi saat masa pendukung Gubernur Bengkulu mencoba menghentikan mobil yang akan membawa rombongan gubernur ke bandara. Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersya dan sejumlah pihak ditangkap KPK atas dugaan korupsi. Masa pendukung Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersya menghadang mobil polisi yang digunakan untuk membawa Rohidin ke Bandara Fatmawati Bengkulu. Sebelumnya Rohidin harus dipindahkan ke mobil Inavis polisi menuju bandara untuk keamanan, namun massa yang mengetahui hal tersebut sempat melakukan penghadangan sehingga terjadi dorong-mendorong antara polisi dan massa pendukung. Sebelumnya massa sempat berunjuk rasa di depan Mapolresta Bengkulu menuntut kejelasan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap gubernur dan sejumlah pejabat lainnya. Rombongan penyidik KPK yang membawa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya yang ditangkap saat operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu sore ini tiba di gedung KPK. Rohidin dikawal petugas KPK tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta sekitar pukul 14.32 waktu Indonesia Barat. Sementara 7 tersangka lainnya yang ditangkap bersama Rohidin tidak tampak melewati lobi gedung KPK. Total ada 8 tersangka yang dibawa penyidik ke Jakarta dari hasil OTT di Bengkulu. Selain 8 tersangka, KPK juga menyita sejumlah uang yang hingga saat ini jumlahnya masih dihitung. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan kami Nata Arman di Gedung KPK Jakarta. Nata, silakan dengan laporan update terbaru terkait OTT Gubernur Bengkulu. Silakan. Baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa terkait dengan update. Tadi baru saja sekitar 14.30 waktu Indonesia Barat, Rohidin Mersya tiba di gedung KPK Merah Putih dengan di sejumlah pengawalan. Namun untuk ke-6 tersangka lainnya ini kami tidak melihat karena dikatakan bahwa terpisah melalui pintu bawah basement seperti itu. Jadi untuk Rohidin sendiri tadi tiba langsung masuk ke atas untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian terkait dengan OTT yang dilakukan pada kemarin malam, pada hari Sabtu malam, ini tentunya belum diketahui juga nama-nama dari ke-6 orang selain Rohidin selaku gubernur dari Bengkulu. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa kemarin sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat juga ketika selesai dilakukan OTT langsung dibawa ke Polres dengan menggunakan 3 mobil oleh pihak KPK. Namun nyatanya ketika tadi sempat kuasa hukum dari Rohidin mengatakan, Aizan Dahlan, bahwa hal tersebut tentunya menghalangi hak politik dari berkampanye ke lainnya tersebut. Karena diketahui bahwa Gubernur Bengkulu ini sedang mencalonkan dirinya kembali untuk menjadi gubernur periode 2024-2029. Kemudian juga mengacu kepada kesepakatan bersama antara Kapolri, Kejagung dan juga KPK ketika sedang berjalannya masa kampanye ini tentunya tidak boleh dilakukan proses hukum terhadap paslon. Namun nyatanya ketika kemarin dilakukan pemeriksaan
kemudian dibawa ke Polres, seharusnya dikembalikan lagi, namun justru malah dibawa ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan. Dan kami juga masih belum tahu apakah pemeriksaan akan selesai pada pukul berapa dan apakah nantinya akan dikembalikan kembali ke Bengkulu, mengingat ini merupakan masa tenang selama 3 hari untuk menjelang Pilkada pencoblosan tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024 yang akan mendatang. Kemudian seperti kita tahu bersama bahwa Rohidin Mersya merupakan gubernur petahana Bengkulu, kemudian sedang mengikuti pencalonan kembali dengan nomor urut paslon nomor 2. Namun sampai sekarang juga pihak awak media masih berkumpul di sini untuk mengetahui proses dari perkembangan dari kasus tersebut, dan juga pihak KPK juga masih akan melakukan press conference yang diperkirakan akan dilaksanakan pada nanti malam setelah pemeriksaan usai, dan juga sekaligus untuk memberitahu uang yang hasil dari yang disita ini sampai saat ini masih dirahasiakan jumlah nominalnya, dan nanti akan diinformasikan ketika press conference berlangsung. Sementara Juno. Baik, Nata, jadi press conference akan dilakukan malam ini sekaligus tadi mengungkap barang bukti terkait uang yang memang masih dihitung jumlahnya hingga sampai saat ini, Nata. Terima kasih, Nata, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kurang lebih 1.000 pasangan suami istri bercerai akibat suami kecanduan judi online namun malas bekerja. Para suami yang terjerat judi online diantaranya kerap berbohong kepada pasangannya dalam menggunakan uang rumah tangga. Jumlah istri yang mengajukan gugatan cerai karena suami kecanduan judi online di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro terus meningkat. Selama bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2024, tercatat sebanyak 978 istri yang menggugat cerai suami karena sang suami terjerat judi daring. Judi online menjadi faktor penyumbang terbesar kedua setelah faktor ekonomi. Dari total jumlah perceraian di Kantor Pengadilan Agama sebanyak 2.360 perkara. Dari jumlah tersebut, 1.756 perkara merupakan cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri. Sedangkan sisanya 605 merupakan cerai talak atau yang mengajukan pihak suami. Menurut Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jamik, jika suami yang kecanduan judi online karena memiliki keinginan yang besar namun malas bekerja sehingga menimbulkan pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga yang masuk di sini itu adalah pertengkarannya itu akan berimbas pada KDRT terbesar itu. Kemudian dia demi kecanduan judi online dia akan melakukan sesuatu yang membabi buta, menjual seluruh asetnya. Kemudian yang kemarin juga menjadi itu istri marah-marah karena hutangnya banyak tanpa sepengetahuan istri. Itu yang. Sementara para suami yang terjerat judi online diantaranya kerap berbohong pada pasangannya dalam menggunakan uang rumah tangga. Tentu saja memicu istri mengalami trauma dan memutuskan mengajukan gugatan cerai. Terlebih suami yang kalah judi kerap marah-marah dan memiliki temperamental tinggi sehingga menyebabkan KDRT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi menggerebek 2 kamar di apartemen mewah yang menjadi markas judi online terbesar di wilayah Kepri. Pelaku yang merupakan suami istri ternyata pemilik 3 aplikasi judol, meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah setiap hari. Dua kamar yang berada di lantai 2 dan lantai 17 buah apartemen di kawasan Pelita, Kota Batam digerebek Ditkrim Polda Kepri terkait judi online. 11 orang yang merupakan operator dan pemilik aplikasi judi online diamankan polisi. Diketahui, 2 lokasi ini merupakan tempat para pelaku menjalankan bisnis judi online. Di dalam kamar terdapat sejumlah peralatan komputer, buku rekening berbagai macam bank. Pemilik dari aplikasi dan situs judi ini adalah C dan D, pasangan suami istri. Dalam menjalankan bisnis judinya, kedua pelaku mengelola 3 situs yang memiliki ratusan permainan judi online yang mampu meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah per harinya. Situs judi milik pelaku sudah berjalan sejak 7 bulan lalu dan terkoneksi langsung ke Kamboja. Pelaku utama merekrut pekerja dari berbagai daerah di luar Batam. Ironisnya, agar para pekerja tidak berinteraksi dengan pihak lain, pelaku pasutri ini melarang para pekerja keluar dari apartemen, bahkan ijazah dan identitas para pekerja ditahan.
3 aplikasi dengan di dalamnya ada ratusan permainan yang dikelola sudah selama 7 bulan oleh mereka. Mereka sudah membeli aplikasinya, jadi mereka sudah menggunakan aplikasinya sendiri dengan fasilitas server mereka yang ada di sini. Jadi mereka operator dan ownernya dari aplikasi itu. Mereka yang mengoperasikan. Polisi masih mendalami kasus perjudian online dan mencurigai pelaku memiliki lokasi lain dalam menjalankan bisnis haramnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gustiono News melaporkan. Polda Metro Jaya kembali menangkap seorang buronan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdiji. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan 24 tersangka dan menyita barang bukti uang tunai ratusan miliar rupiah. Aparat Jatan Ras Polda Metro Jaya kembali menangkap seorang buronan kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komdiji dan beberapa warga sipil. Buronan berinisial B tersebut ditangkap di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku berinisial B ini bukan pegawai Kementerian Komdiji. Ia berperan mengelola situs judi online agar tidak terblokir. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisha mengatakan, selain menangkap B, penyidik juga menyita barang bukti uang tunai miliaran rupiah, di mana uang tersebut merupakan setoran dari sejumlah bandar jundol menginginkan situsnya agar tidak diblokir oleh Kementerian Komdiji. Salah satu barang buktinya adalah uang tunai sekitar 5 miliar rupiah, di mana uang ini merupakan uang setoran para bandar atau agen judi online yang menitipkan website judinya kepada tersangka B. Saat ini penyidik masih memburu 4 orang buronan yang berinisial J, C, JH, dan F. Nama-nama buronan itu telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Penyidik juga telah menyita uang tunai sedikitnya sebesar 150 miliar rupiah. Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan 24 orang tersangka. 10 diantaranya merupakan oknum pegawai Komdiji, sedangkan 14 orang lain yang merupakan warga sipil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ di Istana Kepresidenan Uni Emirat Arab, Presiden Prabowo membahas sejumlah kerjasama dalam bidang keamanan, ketahanan pangan hingga misi kemanusiaan di Gaza. Ya, dalam pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas inisiatif Uni Emirat Arab dalam melibatkan Indonesia pada misi kemanusiaan di Gaza. Prabowo juga mengundang Uni Emirat Arab untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menjamin keamanan dan ketahanan pangan. Di sisi lain, MBZ menyoroti beberapa capaian konkret dari kerjasama kedua negara. MBZ optimis target perdagangan senilai 10 miliar US dollar dapat terwujud melalui implementasi perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif dan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Sudah saling mengenal sekian tahun dan saya bangga. Dalam banyak hal kami sudah kerjasama baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dalam rangka memberi bantuan kemanusiaan. Uni Arab Emirates mengajak kami dan sekarang tim kesehatan kami bekerja sama dengan rumah sakit lapangan Uni Arab Emirates di Rafah, Gaza. Kami terima kasih atas kerjasama ini, atas inisiatif yang mulia mengajak kami. Kami sangat berterima kasih. Prioritas saya dalam pemerintah yang saya pimpin ke depan adalah pertama untuk menjamin keamanan dan ketahanan pangan. وهذا كله يؤكد أننا اليوم ننطلق من قاعدة صلبة وأن إن شاء الله سوف نعزز هذه القاعدة ونوسع من مجالات التعاون بيننا ونستثمر كل الفرص المتاحة. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah melakukan lawatan ke sejumlah negara untuk melakukan kunjungan negara.
Kedatangan Prabowo kembali ke tanah air disambut oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Beberapa Menteri Kabinet Merah Putih juga turut menyambut kedatangan Presiden. Prabowo yang tiba menyambut dengan sapaan hormat dan hangat. Seperti diketahui, Prabowo usai menjalani perjalanan dinas total 16 hari sejak tanggal 8 November 2024. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kunjungan ke negaraan ini sekaligus mengakhiri rangkaian perjalanan luar negeri Prabowo selama 16 hari. Presiden Prabowo Subianto tiba di Presidential Flight Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Sabtu pagi waktu setempat. Kehadiran Prabowo disambut Menteri Energi dan Infrastruktur PEA dan sejumlah pejabat UEA serta pasukan jajar kehormatan. Dari Presidential Flight, Prabowo bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke salah satu hotel di Abu Dhabi. Sepanjang perjalanan menuju hotel, jalanan Abu Dhabi dimeriahkan umbul-umbul bendera Indonesia dan bendera Uni Emirat Arab. Sementara di Istana Kepresidenan Qasar Al Watan, Prabowo bertemu Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kedatangan Prabowo disambut langsung Pangeran MBZ hingga pasukan kerajaan dan militer. Kunjungan ini menjadi komitmen Indonesia memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Dari Abu Dhabi, Tim Liputan melaporkan. Sementara itu jelang pemilihan kepala daerah, KPU Jakarta telah mendistribusikan logistik pilkada hingga tingkat kecamatan. Selain itu adanya serangan cyber saat pelaksanaan pilkada serentak juga patut diwaspadai. Logistik pilkada berupa kotak dan surat suara hingga hari ini terus didistribusikan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, serta tempat pemungutan suara hingga 1 hari jelang pemilihan. KPU Jakarta menyiapkan sekitar 14.835 TPS yang menugaskan 7 anggota KPPS di setiap TPS didampingi oleh saksi dari setiap paslon serta pemantau pemilih. Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari menjelaskan, menghadapi musim hujan, KPU Jakarta juga telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Karena berdasarkan prediksi dari BMKG, di tanggal 27 November nanti ini diprediksi akan hujan. Sekarang pun di beberapa daerah di DKI Jakarta kita lihat sudah mulai tergenang. Nah, untuk itu kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak BPBD terkait dengan bagaimana penanganan di lokasi-lokasi yang rawan banjir. Terutama halnya dengan nanti ada kemungkinan misalnya TPS tersebut terpaksa dipindah. Kami juga sudah memetakan lokasi-lokasi mana saja yang nantinya bisa menjadi lokasi untuk TPS-nya berpindah. Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mengingatkan akan bahaya serangan siber saat pencoblosan Pilkada serentak 27 November nanti. Kabid Keamanan Siber APJII, Ari Abdi Syalman mengatakan, serangan siber saat penyelenggaraan Pilkada serentak nanti tidak jauh dari tren malware maupun kesalahan domain secara kualitas dan kuantitas akan bertambah. Harus memberikan literasi yang maksimal ke masyarakat, itu aja. Apalagi berkaitan dengan informasi yang sensitif. Seperti itu. Misalnya menerima informasi begitu saja dan menyebarkannya. Kemudian yang kedua melakukan propaganda atau teknik-teknik tertentu disebarluaskan ke halayak luas. Kemudian memberitakan sesuatu yang tidak benar. Ini agar bisa dihindari. Saat berlangsungnya Pilkada serentak, masyarakat diimbau bijak dalam menggunakan ponsel saat mencari informasi di platform media sosial. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Memasuki masa tenang Pilkada, mulai Minggu dini hari tadi, aparat gabungan membersihkan dan menertibkan alat peraga kampanye di sejumlah daerah. Penertiban APK akan terus digelar hingga 3 hari ke depan.
Di Sidoarjo, Jawa Timur, petugas bergerak dari kantor KPU ke sejumlah titik keramaian dan tempat umum untuk menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang. Seluruh APK dirobek dan dimasukkan ke dalam truk untuk selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP Sidoarjo. Dalam pembersihan dan penertiban APK ini tidak ada tim pemenangan paslon yang datang untuk ikut terlibat meski telah dihubungi oleh pihak KPU dan Bawaslu. Sedangkan di Makassar, Sulawesi Selatan, Panwaslu, KPU dan Satpol PP juga menurunkan atribut peraga kampanye berupa baliho, poster dan spanduk paslon di sejumlah ruas jalan di 15 kecamatan pada Minggu dini hari. Panwaslu dan KPU Kota Makassar juga menghimbau agar tim paslon untuk ikut menurunkan APK yang terpasang di sejumlah kendaraan. Penertiban APK akan terus digelar hingga 3 hari ke depan. Penertiban alat peraga kampanye sebagai komitmen memastikan pilkada berjalan sesuai aturan serta menjunjung tinggi sportivitas menciptakan masa tenang yang tertib, aman dan damai. Pemerintah kota juga akan menindak tegas bagi para ASN yang berkampanye di masa tenang. Sejumlah alat peraga kampanye atau APK di sepanjang Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai diturunkan oleh Bawaslu Kota Bekasi pada Minggu dini hari tadi. Penurunan APK juga dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan dan juga kelurahan yang juga melibatkan KPU Kota Bekasi, Satpol PP, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi, dan juga TNI. Bawaslu Kota Bekasi juga meminta kepada masing-masing calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi untuk membantu penurunan APK yang dipasang. Untuk sementara ini APK yang sudah ditertibkan ya nantinya ditaruh di masing-masing kecamatan ya maupun juga nanti di masing-masing kelurahan. Nantinya ada jangka waktu, kami juga menghimbau ke seluruh paslon ya maupun juga tim kampanye maupun juga tim sukses untuk dapat diambil ya. Ada jangka waktunya, jika tidak diambil berarti nantinya berhak ya untuk kami tertibkan ya ataupun kami musnahkan. Pemerintah Kota Bekasi juga memastikan akan menindak tegas kepada ASN Kota Bekasi yang melakukan kampanye dan mendukung salah satu paslon di masa tenang. Senantiasa mengingatkan jajaran ASN dan PKK Kota Bekasi jangan sampai ikut politik praktis. Menurut saya tentu kalau tidak ada laporan dari rekan-rekan semua yang tidak tahu, kita juga intensif sudah mengingatkan. Berarti akan menindak tegas nggak Pak ketika ada ASN ataupun pejabat Pemkot yang melakukan? Ya pasti kita tindak tegas, apalagi kalau itu sudah rekomendasi. Bergeser ke Jawa Timur, tepat di pukul 12 malam, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur bersama Satpol PP menertibkan seluruh alat peraga kampanye atau APK paslon yang berkontestasi dalam ajang Pilkada Serentak 2024. Penertiban mulai dari Jalan Panglima Sudirman menuju Jalan Darmo Surabaya. Tidak hanya petugas KPU dan Satpol PP, penertiban juga dibantu seluruh pendukung masing-masing paslon. Penertiban merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masa tenang yang kondusif menjelang pencoblosan Pilgub Jatim pada 27 November mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa, terungkap motif penembakan yang menewaskan AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh AKP Dadang Iskandar Kabak Ops Polres Solok Selatan. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati. Dugaan motif kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat terungkap. Penembakan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar terhadap AKP Rianto Ulil Ansyar karena pelaku marah kepada korban. Hal ini disebabkan korban tidak mengindahkan permintaan pelaku untuk membantu rekannya yang ikut diamankan oleh korban dalam penertiban tambang ilegal galian C. Terkait hal tersebut, pihak Polda Sumatera Barat terus melakukan pemeriksaan secara maraton. Bahkan hingga kini sudah 7 orang saksi diperiksa. Selain itu, penyidik juga tengah mendalami siapa pemilik tambang serta keterlibatan dan peran pelaku dalam kegiatan tambang ilegal di Solok Selatan. Terkait dengan motif
apa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solo Selatan. Sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan perbuatan. Ini sementara yang keterangan dari tersangka yang kita dapatkan. Tentu kami penyidik akan terus mendalami ini. Apa benar proses hukumnya terkait tambang? Ya. Artinya benar dia membacking salah satu tambang itu? Ya, ini akan kita dalami kembali terkait dengan perannya di dalam kegiatan tambang ini akan kita dalami. Ya, yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kapolres untuk bisa membantu. Atas perbuatannya, selain terancam pemberhentian, tidak dengan hormat, tersangka juga dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dugaan motif kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat terungkap. Penembakan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar terhadap AKP Rianto Ulil Ansyar karena pelaku marah kepada korban. Hal ini disebabkan korban tidak mengindahkan permintaan pelaku untuk membantu rekannya yang ikut diamankan oleh korban dalam penertiban tambang ilegal. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, Komisioner Kompolnas Irjen Polisi Purnawirawan Ida Utari Purnamasari, dan juga juru kampanye Jatam Nasional Bapak Al-Farhad Kasman. Dan kami juga sebenarnya sudah mengundang Kadif Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho untuk berdialog, namun yang bersangkutan belum bisa memenuhi undangan kami. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Ito, juga Bu Ida dan juga Pak Farhad. Selamat sore. Salam, Mas Yuno. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, dengan Herjuno. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, baik. Saya ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, kita tahu bahwa tambang ilegal ini masalahnya serius sekali, Pak. Tidak hanya berdampak terkait lingkungan, tapi juga ekonomi dan sosial. Dan yang memperburuk kasus ini ya adalah bagaimana keterlibatan aparat dalam tindakan yang terlarang ini. Bagaimana Pak Ito menanggapi ini terkait temuan terbaru? Ya, saya setuju ya Mas Juno. Karena saya dulu tahun 2002, saya adalah Wadan Satgas Pengamanan Tambang Ilegal atau PETI. Ya. Baik. Saya mengalami sekali betapa sulitnya menghadapi para penambang ilegal, terutama masyarakat yang sudah turun-temurun bekerja di tambang tersebut. Ya. Pertama itu. Kemudian yang kedua, bahwa kalau dikatakan bahwa ini memang harus ada backingnya, itu wajar ya. Kan kalau tambang ilegal harus ditegakkan. Nah, yang menegakkan siapa? Aparat penegak hukum. Dicarilah aparat-aparat yang mungkin mentalnya tidak kuat atau sebagai oknum, dan tapi memiliki kekuasaan ya. Seperti contohnya Kabak Op itu kan adalah struktur yang ketiga ya di Polres. Sehingga diharapkan dengan adanya oknum pejabat dari kepolisian tersebut dapat melindungi agar tambang ilegalnya itu masih tetap dapat berjalan ya, berjalan. Jadi saya kira itu satu hal yang wajar dan memang sulit ya. Dan tentunya pemerintah juga perlu untuk mempertimbangkan atau memperhatikan para penambang ilegal yang memang sudah turun-temurun mereka melakukan penambangan di sana. Kalau ditertibkan kan mereka tidak mempunyai pendapatan kembali. Tapi yang harus dikejar adalah pemodalnya ya. Pemodalnya ini banyak sekali ya yang mungkin harus dikejar karena mereka mendapatkan keuntungan yang besar tanpa harus membayar kewajiban kepada negara. Saya kira itu. Baik Pak, Anda menyebutkan tadi Pak, bagaimana pengalaman Anda menangani kasus-kasus serupa di 2022 waktu itu Pak. Kalau kita bicara mengenai peran aparat yang Anda temui Pak, apakah mereka hanya sekedar membacking atau mendapatkan suap atau malah juga mempunyai kepentingan finansial Pak di tambang-tambang? Ya macam-macam ya Mas Juno ya. Ada yang cuman mendapatkan setoran, tapi ada juga yang nitip ya, nitip modal ya. Ya, ada yang mungkin juga dia hanya sekedar untuk kalau bisa jadi tertangkap ya sekali waktu ya,
berarti selamanya di situ. Jadi biasanya ada keluarganya minta tolong. Nah ini kan kalau kita lihat memang masalah ini adalah yang bersangkutan sebagai perwira senior ya, yang atasan kebetulan jabatannya di atas Kasat, itu dia akan minta, tapi karena memang Kasat atau almarhum ini masih memiliki idealisme yang tinggi, dia tetap melaksanakan perintah pimpinan untuk tidak melepas. Itu mungkin awal mengapa si pelaku ini sangat marah. Tentunya temuan ini semakin menguatkan dugaan bagaimana sebenarnya latar belakang dari kasus ini. Saya terima kasih Pak Ito, saya ke Bu Ida terlebih dahulu. Bu Ida, sebelum saya ke Jatam ya, ada Pak Farhad, saya ke Bu Ida terlebih dahulu. Kompolnas tentunya sudah mengawal kasus ini dan bergerak cepat. Saya baca bagaimana Anda dan tim terjun ke Solok untuk menangani kasus ini. Sejauh ini seperti apa Ibu update terbaru dan terkait juga motif yang baru kita dapati dan sudah tadi divalidasi oleh pihak kepolisian? Ya, terima kasih Pak Ito, selamat sore rekan-rekan. Selamat sore Bu Ida. Selamat sore. Ya, tugas kami dari Kompolnas memang melakukan pemantauan terhadap proses yang sedang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat, termasuk di Polres Solo. Dan kami bagi tugas saya di... Baik, Bu Ida. Bu Ida. Ya, nampaknya masih ada gangguan sedikit ya. Nanti kita coba dapatkan kembali keterangan dari Bu Ida terkait perkembangan terbaru. Saya ke Bang Farhad dulu. Bang Al Farhad. Ya. Iya, ini Anda sebagai juru kampanye Jatam Nasional. Tentunya dengan temuan ini semakin geram karena kita tahu Jatam dan juga teman-teman di sana selalu menjadikan tambang ilegal ini concern yang tidak hanya di satu tempat tapi banyak tempat di Indonesia. Bagaimana Anda melihat motif terbaru dari kasus polisi tembak polisi ini, Bang Farhad? Yang pertama, kalau di Jatam sendiri itu merujuk dari, kita sebetulnya menggunakan data dari Kementerian SDM juga, bahwa sejak 2022 itu, di kuartal ketiga 2022 itu ada kurang lebih sekitar 2.700 tambang ilegal yang dari jumlah tersebut di 2.600 lokasi merupakan tambang mineral dan 96 lokasi lainnya itu adalah tambang batu bara. Nah, di sisi lain soal soal bagaimana keterlibatan aparat penegak hukum itu sendiri di Indonesia itu cenderung peristiwa yang peristiwa yang lama dan itu dibiarkan oleh pemerintah, baik itu aparat hukum itu sendiri. Misalnya kita tahu ada keterangan-keterangan yang sangat sangat krusial, misalnya pada kasus pengakuan Ismail Bolong yang menyebut bahwa petinggi Polri di Kabareskrim itu, Komjen Pol Agus Adrianto itu turut mendapatkan setoran untuk mengamankan usaha pertambangan. Nah, ini yang kemudian kita anggap bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini, fenomena-fenomena seperti ini itu cenderung dibiarkan oleh pemerintah dan aparat, karena pada dasarnya ya aparat penegak hukum, baik itu kepolisian misalnya, itu juga ikut menerima manfaat dari pertambangan ilegal, entah itu dia sebagai backing, sebagai pengaman, ataupun dia juga merupakan bagian penting dalam memberikan investasi atau modal di perusahaan itu gitu. Oke. Dari data yang Anda tadi ada 2.700 sekian tambang ilegal, baik itu mineral maupun juga tambang lainnya. Kalau kita bicara peran aparat di sini, Bang Farhad, apakah memang mereka juga dari data ataupun informasi yang Anda dapat di lapangan, apakah mereka memang tadi hanya sebagai pelindung, menerima suap, atau tadi disebutkan juga oleh Pak Ito bahwa sebenarnya juga banyak yang bermain karena kepentingan finansial juga di sini, dalam artian memiliki saham mungkin seperti itu, investasi. Betul. Nah, kasus yang mungkin paling viral pada waktu itu kan soal kasus Ismail Bolong misalnya kan. Dia pernah mengeluarkan suatu video pengakuan itu terkait dengan keterlibatan beberapa oknum atau petinggi-petinggi Polri yang ada di Indonesia misalnya. Seperti keterlibatan
yang kabar reskrim itu kan. Nah ini makanya kita katakan bahwa hal-hal yang seperti ini cenderung dibiarkan. Ya seperti kabar reskrim Komjen Pol Agus Adrianto tadi, dia mengakui bahwa Ismail Bolong ini mengakui bahwa ada uang yang mengalir ke kantong kabar reskrim Komjen Pol Agus ini, dan itu cenderung tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian gitu kan. Padahal meskipun beberapa kabar reskrim itu mengatakan kenapa saya tidak ditindaklanjuti, karena mungkin ini adalah persoalan konflik of interest yang terjadi di tubuh Polri itu sendiri, karena ya banyaklah pokok intinya keterlibatan aparat penegak hukum ini di tambang ilegal, bukan hanya di Kalimantan Timur tetapi di Sulawesi Barat sekalipun itu juga pernah ada suatu kejadian di mana ada salah satu perusahaan emas namanya PT Mega Agro Persada, dan izin usaha yang dicabut tetapi dia masih tetap melanjutkan menjalankan operasinya, dan hal itu keamanannya dijamin oleh aparat kepolisian setempat gitu. Dan beberapa kali warga sudah melakukan pelaporan, tetapi tidak ada juga upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menindaki hal-hal yang seperti ini gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Ida. Bu Ida. Selamat sore. Iya, mohon maaf Ibu. Ini sinyalnya kurang bagus. Gak apa-apa Bu, Ibu lagi di jalan ya Bu ya tadi ya Bu ya? Betul, lagi di jalan. Ibu, ya mungkin saya ulangi lagi ketika kita bicara Kompolnas dan temuan terbaru, bagaimana update terbaru Anda dan tim di lapangan Bu? Ya Pak, jadi tim kami yang ada di Sumatera Barat dipimpin oleh Pak Irjen Pol Arief, itu sudah bergabung dengan Kapolda. Hari ini mereka ada di di Polres. Kami tetap mengawal kondisi perkembangannya, apa yang sudah didapatkan. Kemudian yang jelas kami ingin tahu betul mengawal motif apa yang AKP Dadang itu lakukan sehingga dia betul-betul melakukan penembakan itu. Oke. Jadi kami berupaya untuk bisa membuka tabir ini secara transparan. Oke. Bu Ida? Bu Ida? Oke, nampaknya kembali terputus. Saya ke Pak Ito terlebih dahulu. Tidak apa-apa, namanya sambungan. Yang jelas Mas, tugas kami sebagai pengawas eksternal, kami akan berupaya mungkin untuk melaksanakan tugas ini guna mendapatkan halo? Ya, silakan Bu. Bu Ida. Ya, silakan Bu. Ya, begini. Tugas kami adalah sebagai pengawas eksternal kepolisian. Dalam rangka menjadikan Polri atau mendorong Polri untuk profesional dan mandiri dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, salah satu kegiatan kami ini juga, ini kasus-kasus yang menonjol ini, dan diharapkan dengan peristiwa ini kami akan memberikan masukan kepada pimpinan Polri melalui pimpinan Ketua Kompolnas, apa yang harus dilakukan ke depannya. Bukan hanya masalah hari ini saja. Yang jelas yang penting adalah bagaimana peristiwa ini akan menjadi pembelajaran yang baik bagi Polri untuk ke depan bagaimana. Oke. Mungkin itu Mas dari kami. Baik, Bu Ida, kita tahu Kompolnas ada pengawas eksternal seperti itu, dan tentunya temuan-temuan di lapangan plus juga sebenarnya bagaimana banyak tadi ya disebutkan juga aparat yang bermain, termasuk mungkin petinggi-petinggi dan layer-layer yang ada di tubuh kepolisian. Bagaimana Anda dan tim juga akan memberikan rekomendasi ini, karena hal serupa juga pernah terjadi Bu, dan ya ini yang paling baru. Ini tentunya bukan hanya kasus pertama atau satu-satunya. Mungkin masih banyak di luar sana yang belum terungkap, Bu Ida. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Polri ini harus selalu berbenah. Baik. Sebagai organisasi pembelajar, tentunya tidak mungkin Polri ini hanya menyelesaikan case by case saja, tetapi harus dicari akar masalahnya di mana.
beberapa tempat memang ada beberapa tambang di beberapa provinsi, Polda banyak sekali juga ada tambang. Mungkin ada yang ilegal, mungkin ada dan yang legal. Oleh karena itu ke depan supaya tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan seperti ini, kami berharap nanti temuan ini yang diperoleh oleh rekan kami yang ada di Sumbar bisa menarik akar masalahnya di mana, sehingga kita bisa memberikan masukan yang terbaik kepada Polri ke depan. Tentu saja ini juga didasarkan juga kepada masukan dari rekan-rekan dari eksternal, para pengamat dan juga Pak Ito sebagai senior kami juga. Kami kebetulan masuk di dalam grupnya IPPSI ya Pak ya. Nah ini sudah banyak berbicara, kami memberikan masukan-masukan ini yang akan kami jadikan satu masukan yang bisa kami inventarisir apa yang harus kami lakukan ke depan. Baik Bu Ida, saya ke Pak Ito. Pak Ito, Anda sebagai senior ya, dan tentunya tadi dengan pengalaman Pak Ito, tentunya dengan temuan-temuan dan informasi yang kita dapat dari rekan-rekan baik dari Jata maupun media dan teman-teman Kompolnas, tentu Anda merasa miris ketika ada disebutkan tadi bagaimana anggota Polri bermain di sini ya. Lagi-lagi ini oknum ya Pak, karena tidak semua anggota polisi seperti itu saya yakin. Apa yang langkah konkret menurut Anda Pak Ito yang harus dilakukan Kapolri dan juga Menko Polkam ya terkait hal ini agar ya ini jadi peristiwa terakhir lah Pak, karena kita tidak ingin ya tadi lingkungan sudah rusak ya, moral juga rusak, hukum dirampok seperti itu. Bagaimana Pak Ito? Ya, baik Mas Juno. Pertama, saya tadi menyampaikan kepada adik kita dari Jatam ya, terima kasih lah atas kepeduliannya. Dan masalah tambang ilegal itu ada dua ya Mas Juno. Yang pertama adalah tambang yang memang ada sejak lama ya, untuk menumpang kehidupan sehari-hari, misalnya tambang emas ataupun galian C. Itu biasanya sudah ada. Kemudian tambang yang kemudian dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menggunakan izin. Nah ini biasanya mereka akan berupaya untuk mencari peluang oknum-oknum daripada aparat penegak hukum maupun instansi lain. Jangan lupa masalah tambang ini bukan urusan polisi aja nih Mas Juno ya. Termasuk pemerintah daerah. Kan pertanyaannya pemerintah daerah itu yang paling berkuasa loh. Kalau misalnya dilakukan secara tindakan secara bersama-sama, tentunya tidak akan terjadi yang dilakukan secara sepihak hanya oleh polisi. Kemudian juga kalau kita melihat daripada peristiwa yang tragis merenggut nyawa seorang anggota Polri ini, tentunya kita harus melihat ini tadi dikatakan oleh Bu Ida ya, saya senang karena saya tahu sekali Bu Ida itu siapa, bahwa ini menjadi pembelajaran untuk dari pihak-pihak yang akan melakukan penertiban terhadap tambang ilegal itu, konsekuensi yang dapat terjadi. Ya, nah ini tentunya harus betul-betul melibatkan juga adik-adik kita atau teman-teman kita dari Jatam ini kan, karena mereka itu kan tidak ada tendensi apapun ya. Saya kira mungkin kalau kita dilakukan secara bersama-sama, maka tentunya hal ini tidak akan terjadi. Dan kembali ya Mas Juno, kenapa ini bisa terjadi? Karena orang yang melakukan ini tentunya dia sudah memiliki pengalaman dan memiliki kekuatan yang mental yang besar sampai dia ingin melakukan penembakan terhadap target yang mematikan. Nah, ini kan tentunya sesuatu yang kemudian dia menembak rumahnya Kapolres ya. Ini sesuatu yang memang harus menjadi perhatian daripada Mabes Polri, dan saya kira mungkin unsur daripada dinas psikologi juga sudah dilibatkan ya. Karena kita harus melihat psikis yang bersangkutan ya. Saya kira mungkin ini yang harus dilakukan. Jadi intinya seperti dulu kita lakukan secara bersama-sama pada saat ada satuan tugas penanganan penambang tanpa izin. Tadi sudah disebut Mas Yuno melibatkan Menko Polkam. Saya kira ini harus cari ke atas. Baik, Pak Ito, singkat Pak. Kalau kita lihat ada juga yang disorotin terkait penangkapan dan integrasi dan penyidikan kemarin, bagaimana pelaku ini tidak diborgol bahkan sambil merokok Pak. Anda punya concern di sini Pak Ito? Ya, saya kira saya sudah mendapat informasi satu ya, bahwa kita dalam menghadapi seorang yang emosinya sedang terguncang hebat, harus hati-hati ya, karena yang bersangkutan itu sudah menelpon seniornya di Polda, saya akan menyerahkan diri, tapi jangan saya ditangkap. Kalau saya ditangkap di jalan, saya akan melawan. Nah tentunya hal-hal ini kan harus kita
pertimbangkan ya. Karena setelah itu kan setelah dia sadar, sudah turun emosinya, dia akan mau diborgol ya. Jadi kita jangan lihat hanya dari segi negatifnya, karena mungkin pada saat itu kalau dilakukan tindakan kekerasan maka pasti akan ada korban lagi. Demikian. Menarik informasi yang Pak Ito sebutkan. Jadi ini bagaimana sebenarnya proses yang dilakukan teman-teman di kepolisian agar tadi ya Pak ya, pelaku menyerahkan dan kita bisa mendapatkan keterangan, kira-kira seperti itu ya Pak Ito ya? Iya, betul, betul Pak Yuno. Baik, saya ke Bang Alfarhat lagi. Bang, kalau kita lihat bahwa tambang ilegal tidak hanya ada di Sumbar ya, banyak wilayah Kalimantan, Sumatera Selatan saya juga baca, dan banyak wilayah lainnya. Bagaimana sebenarnya treatment yang bisa kita lakukan untuk tadi mencegah hal-hal serupa terjadi? Tidak hanya bicara polisi juga, tapi bagaimana pemerintah daerah seperti yang Pak Ito sebutkan juga punya power yang juga luar biasa untuk menekan ini. Silakan Bang Farhat. Ya, yang pertama kita harus sama-sama paham terkait bagaimana pertambangan ilegal itu seperti apa maksudnya. Nah, kami di Jatam itu sebetulnya melihat bahwa pertambangan ilegal itu sedikitnya itu ada 5 model. Satu, dia beroperasi tanpa adanya izin usaha pertambangan misalnya, dan itu banyak terjadi di berbagai tempat. Yang kedua adalah dia beroperasi tetapi dia memiliki izin, tetapi wilayah yang dikeruk itu adalah di luar dari konsesi pertambangan itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah soal ketika dia menggunakan pihak ketiga tanpa adanya kontrak kerjasama misalnya, dan itu hal-hal yang juga sebetulnya dikategorikan sebagai salah satu bentuk lain daripada pertambangan ilegal. Nah, itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan, di kuartal ketiga 2022 itu kurang lebih ada sekitar 2.600 lokasi yang merupakan wilayah pertambangan ilegal. Nah, dan 2.600 itu sebetulnya tersebar di 28 provinsi. Jawa Timur misalnya itu yang provinsi yang paling banyak tambang ilegalnya, sekitar 649 titik. Kemudian disusul di Sumatera Selatan ada kurang lebih sekitar 562 titik, Jawa Barat ada 300, terus ada Jambi 178 misalnya, dan NTT ada 159, Banten juga, Kalimantan Barat ada kurang lebih sekitar 84 titik, hingga di Sulawesi Tengah misalnya, dan Kalimantan Timur. Nah, ini yang kemudian yang perlu kita lihat sama-sama, bahwa bagaimana daya rusak dari pertambangan itu bisa bukan hanya meracuni, tetapi ini akan menyebabkan hilangnya akses terhadap sosial ekologis masyarakat. Itu akan menghilangkan hal-hal yang seperti itu. Misalkan kita tahu selama ini pemerintah misalnya, dan kalau misalnya asumsinya tadi dikatakan bahwa pemerintah juga harus bertindak, tetapi kan problemnya saat ini tambang kategori mineral misalnya dan batu bara itu semuanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat misalnya. Ya, meskipun hanya konteks Galian C yang kemudian itu atas izin dari pemerintah daerah, tetapi yang perlu kita cek sama-sama adalah bagaimana daya rusak dari operasi pertambangan ini misalnya terhadap air. Itu yang kemudian akan ketika operasi pertambangan ini terus dilakukan, seperti narasi pemerintah yang mengatakan bahwa ini akan mensejahterakan warga, tetapi pada dasarnya justru di wilayah-wilayah sentra pertambangan, lingkar industri ekstraktif ini, peningkatan kemiskinan juga meningkat pesat. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan akses kesehatan yang kemudian tidak tidak diperhatikan, misalnya adanya warga akan secara terus-terusan memberikan biaya yang berlebih gitu. Baik, Bang Farhat, terima kasih untuk waktunya. Pak Ito juga saya terima kasih banyak Pak Ito atas waktunya, dan juga Bu Ida sudah bergabung bersama kami. Tentunya harapan kita bagaimana tadi penegakan hukum, karena kita bicara tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga tadi menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial, bahkan tadi diperburuk dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari pihak kepolisian. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat Pak Ito, ya Bang Farhat dan juga Bu Ida. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Kembali bersama kami, Indonesia mendukung penuh perintah International Criminal Court atau ICC soal penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Dukungan ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui akun X resmi Kemlu RI. Kemlu menerangkan bahwa Indonesia memandang penangkapan Netanyahu dan Gallant sangat krusial untuk menghentikan agresi militer Israel di Palestina.
Sebelumnya Mahkamah Pidana Internasional ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant serta petinggi Hamas. Mereka dituduh telah melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan. Perdana Menteri Israel Netanyahu, ex-Menhan Gallant, serta petinggi Hamas kini menjadi buronan 124 negara anggota ICC setelah dikeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka atas dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan di Gaza. Namun dikeluarkannya putusan tersebut diduga akan mempersulit perundingan damai pihak yang bertikai karena mereka akan semakin mengisolasi diri. Israel and Ya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendukung penuh pemerintah dari International Criminal Court atau ICC soal penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Tak hanya itu, ICC juga menerbitkan perintah penangkapan Kepala Militer Hamas Muhammad Deif. Indonesia berpendapat perintah ini merupakan langkah yang signifikan untuk menyudahi Israel menyerang Palestina. Dan untuk membahas ini, sudah bersama kami ada Prof. Hikmah Hanto Juwana, pengamat hubungan internasional. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Selamat sore. Ya, Prof, baik, kita tahu bahwa perintah ICC ini kan memang punya nilai moral yang bagus seperti itu untuk mengindikasikan bahwa sebenarnya ada kejahatan luar biasa di sini. Tapi pertanyaannya mungkin gini Prof, apakah langkah ini bisa diimplementasikan karena Netanyahu maupun Gallant ini kan harus ditangkap polisi. Sementara ICC yang saya tahu tidak punya polisi Prof. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, menurut saya itu akan sulit ya. Sulit untuk menangkap Netanyahu dan Gallant, tapi akan mudah untuk menangkap Muhammad Deif. Karena apa? Karena kalau Israel tentu dia punya polisinya, punya tentaranya, yang tidak mungkin akan polisinya itu membawa Netanyahu ke Den Haag, ke Belanda. Begitu. Tapi kalau Muhammad Deif, mungkin dia ada di suatu negara dan lain sebagainya, ya bisa ditangkap dan bisa dikirim ya, karena nggak ada mereka-mereka yang mendampingi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu tidak fair ya kalau misalnya saya melihat gitu ya. Dan Indonesia saya yakin kalau misalnya mendukung yang untuk penangkapan terhadap Benyamin Netanyahu dan Gallant gitu ya, tetapi tidak untuk Muhammad Deif gitu kan. Agak aneh juga kalau menurut saya kalau misalnya seperti itu. Tapi lepas dari itu memang akan sulit untuk melakukan penangkapan. Karena apa? ICC itu dia punya hakimnya, dia punya jaksa penuntut umumnya, tapi dia tidak punya polisi. Padahal polisi itu sangat penting untuk melakukan penangkapan. Ya, penangkapan kemudian membawa orang tersebut ke Den Haag untuk kemudian diadili. Nah, polisi yang ada tentu adalah polisi dari negara-negara di mana Netanyahu berada. Jelas kalau di Israel kan nggak mungkin. Nah, kalau di Amerika Serikat kita tahu Presiden Joe Biden marah nih terhadap surat penangkapan ini. Ya, artinya apa? Kalau di Amerika Serikat tidak mungkin Netanyahu berkunjung di sana untuk dikirim. Demikian juga Hongaria sudah mengatakan hal yang sama, Argentina. Tetapi negara-negara lain memang sudah ada yang mengatakan bahwa misalnya Kanada, kalau Netanyahu ada di sini kita akan serahkan. Nah, itu yang membuat memang ruang gerak dari Netanyahu akan terbatas, tetapi sulit untuk mereka-mereka ini mau mengirim gitu ya. Dan Netanyahu akan pergi ke negara-negara yang tentunya bukan anggota dari ICC. Kedua, kalau misalnya dia anggota ICC, punya kebijakan yang tidak akan mengirim dia ke ICC, ya seperti itu, dia nggak akan melakukan kunjungan. Ini yang menarik yang Anda juga sebutkan tadi, Prof, yang saya baca juga bagaimana beda negara dari anggota ICC ini beda sikap. Kalau Italia tadi dan Kanada siap menyatakan akan menangkap kalau misalnya Netanyahu ada di wilayah. Namun yang menarik juga bagaimana Hungaria, ini kan anggota dari Statuta Roma ya, Prof. Malah Perdana Menterinya ini, Viktor Orban, mengundang Netanyahu dan menolak himbauan ICC ini. Anda melihat bahwa sebenarnya bahwa even ICC pun tidak solid karena banyak penolakan dari anggotanya. Plus tadi, jadi sebenarnya ini hanya himbauan yang sifatnya tidak semua akan mentaati dan sulit diimplementasikan ya Prof ya? Betul sekali, karena ICC itu bukan pengadilan dunia ya. Dia bukan pemerintahan dunia yang katakanlah punya kewenangan terhadap misalnya negara-negara yang ada begitu ya. Bukan seperti kayak katakanlah Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung yang provinsi itu juga harus tunduk pada
ketentuan yang dibuat pelaku-pelakunya, pejabatnya bisa dibawa ke peradilan begitu. Ini lain, jadi kita tidak bisa menyamakan antara apa yang terjadi dalam konteks nasional dengan dalam konteks internasional. Meskipun Hongaria tadi adalah anggota ICC, tapi dia sudah mengatakan kita akan mengundang Perdana Menteri Netanyahu dan kita tidak akan melakukan pengiriman. Karena kalau enggak nanti Netanyahu juga nggak mau datang. Kira-kira seperti itu. Tapi secara moral mungkin Netanyahu berpikir apa ya benar gitu ya, apa tidak. Mungkin juga dia akan membatalkan kunjungan dia ke Hongaria gitu, karena Hongaria adalah peratifikasi dari ICC statute ini. Baik, jadi sebenarnya kalau kita bicara makna dari perintah ini punya nilai moral tadi, plus juga tadi membatasi ruang gerak ya Prof ya, pihak-pihak yang diburu saat ini. Nah, kalau kita bicara sikap Indonesia Prof, ini menarik bagaimana Kemlu melalui media sosial X menyebutkan tadi mendukung langkah ini. Namun kita tahu kita bukan negara peserta Statuta Roma ya Prof. Anda melihat apa yang bisa kita lakukan selain tadi mendukung? Ada hal lain yang menurut Anda Indonesia bisa kerjakan ketika kita tahu bahwa ada perintah seperti ini? Support seperti apa yang menurut Anda Prof yang bisa kita berikan? Ya yang pasti kalau misalnya Perdana Menteri Netanyahu datang ke Indonesia bisa kita bawa ke Belanda gitu ya. Tapi kan nggak mungkin Perdana Menteri Netanyahu datang ke Indonesia. Di samping kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan saya yakin Israel pun tidak mau datang ke Indonesia. Jadi menurut saya ya dukungan ini sebenarnya untuk secara moral lah kira-kira begitu ya. Mendukung bahwa tindakan ini bisa harapannya menyelesaikan serangan yang dilakukan oleh Israel ke Gaza. Ya meskipun juga kita tahu Indonesia juga bukan peserta dari statuta ICC ini dan kita juga berhitung juga karena apa? Nanti prajurit-prajurit TNI kita dibawa ke sana kalau kita misalnya meratifikasi, padahal dia melakukan tindakan heroisme dalam rangka mempertahankan kedaulatan. Tapi nanti oleh negara lain dibilang, oh iya dia ini pelaku kejahatan internasional. Wah ini yang berat ini. Saya rasa juga nggak patut lah kita datang meratifikasi itu. Tapi sekali lagi ini masalah moral aja. Oke, Prof. Tapi singkat, Prof. Kalau kita bicara tekanan, apakah dengan adanya perintah dari ICC ini ada sedikit tekanan untuk Israel untuk mereka tidak terlalu leluasa untuk tadi menyerang negara-negara yang ada di sekitarnya, Prof? Apa menurut Anda ada cukup pressure yang membuat Netanyahu pun akan berpikir ulang ketika ada peringatan dari ICC ini? Saya rasa enggak. Mereka akan tetap melakukan serangan-serangan ke Gaza, ke Hezbollah gitu ya, dan kemudian juga ke Houthi gitu. Tetap dia akan melakukan itu. Bahwa ada rasa tidak nyaman dari Perdana Menteri Netanyahu dan Gallant ya pastilah gitu ya, karena orang di DPO kan itu kan juga bukan sesuatu yang membuat dia senang begitu kan. Nah jadi ada pengaruh seperti itu, maka Netanyahu pun mengecam dengan mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah mempertahankan diri saya berdasarkan serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 itu. Baik, Prof, terima kasih untuk perbincangan singkatnya. Menarik sekali membedah bagaimana perintah dari ICC dan bagaimana perspektif kita Indonesia juga terkait ini. Terima kasih sekali lagi, Prof. Insya Allah nanti kita ngobrol lagi. Sehat-sehat, Prof. Hikmah. Sama-sama. Terima kasih. Kementerian BUMN berencana akan memberikan kredit usaha rakyat mencapai 100 juta rupiah kepada pekerja migran Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikat kerja dan membutuhkan pendanaan untuk membiayai pelatihan. Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara bersama Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia berencana akan memberikan kredit usaha rakyat khusus untuk pekerja migran Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kredit usaha rakyat ini akan diberikan kepada pekerja migran Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikat kerja dan membutuhkan pendanaan untuk membiayai pelatihan. Nilai KUR yang sudah disiapkan pun dipastikan maksimal mencapai 100 juta rupiah. Untuk KUR sendiri kan ketika mereka mendapat kepastian bekerja, misalnya biayanya 20 juta, nah kita sudah menyiapkan KUR itu sampai nilainya 100 juta.
Kredit usaha rakyat untuk pekerja migran Indonesia ini akan diberikan oleh Bank Himbara seperti BNI, Mandiri, dan BRI yang sudah memiliki kantor cabang di luar negeri. Pasalnya, pembayaran KUR akan dilakukan oleh para pekerja migran saat nantinya sudah ditempatkan di luar negeri. Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris menghasilkan sejumlah investasi, salah satunya dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Keir Starmer dan sejumlah pimpinan perusahaan besar Indonesia mendapatkan komitmen investasi sebesar 135 triliun rupiah. Kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menghasilkan sejumlah komitmen kerjasama dan investasi. Pembicaraan serius membahas peluang dan potensi investasi Inggris-Indonesia yang berkelanjutan. Selanjutnya di sela-sela pertemuan dengan PM Keir Starmer, Wakil Perdana Menteri Angela Rayner dan Raja Charles III, Presiden Prabowo beserta jajaran Menteri Perekonomian melakukan pertemuan khusus dengan beberapa pimpinan perusahaan besar. Dalam CEO Forum tercatat sebanyak 19 pimpinan perusahaan bergengsi di Inggris. Dalam pertemuan dengan bos-bos perusahaan besar Inggris tersebut, Indonesia membawa pulang komitmen investasi dengan jumlah mencapai 135 triliun rupiah. 19 tokoh pemimpin dari beberapa besar dan tadi pagi dengan pimpinan dari BP total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar. Jadi 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah ya pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Dalam komitmennya, para pimpinan perusahaan besar Inggris berjanji akan berinvestasi di sektor minyak dan gas, transisi energi, perdagangan hingga investasi sektor pangan. Tentu saja, datangnya investasi dari sejumlah perusahaan besar di Inggris ini akan sangat menguntungkan Indonesia. Presiden Prabowo mengungkapkan 19 pimpinan perusahaan besar di Inggris menyatakan kesiapannya berinvestasi di Indonesia. Para investor Inggris mengaku sangat percaya dengan kondisi ekonomi Indonesia yang terus bergerak tumbuh positif. Dalam kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa komitmen investasi dari puluhan pimpinan perusahaan besar Inggris. Di hadapan 19 pimpinan perusahaan besar Inggris, Indonesia menawarkan sejumlah potensi besar sumber daya yang bisa dikerjasamakan. Nilai total investasi yang didapatkan mencapai 8,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 135 triliun rupiah. Komitmen investasi jumbo ini sangat produktif dan menguntungkan Indonesia. Tercatat komitmen investasi dari pimpinan raksasa migas Inggris British Petroleum atau BP di Indonesia. British Petroleum akan berinvestasi senilai 7 miliar dolar atau sekitar 111,3 triliun rupiah. Kemudian ada komitmen investasi hingga 1,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 23,85 triliun rupiah dari perusahaan besar di London. Para pimpinan perusahaan Inggris yang hadir dari CEO Forum sangat percaya dan optimis dengan kondisi perekonomian Indonesia yang terus tumbuh membaik. Ya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan realisasi investasi sebesar 13.528 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Kebutuhan investasi super jumbo tersebut untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Todutua Pasaribu, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan realisasi investasi sebesar 13.528 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
Dalam paparannya, Wamen Todotua menjelaskan bahwa Astacita Presiden Prabowo Subianto menetapkan hilirisasi sebagai salah satu prioritas strategis untuk mendorong ekonomi berkelanjutan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Termasuk susunan peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas strategis di 8 sektor utama, di mana dalam roadmap investasi ini menawarkan potensi investasi senilai 618,1 miliar US$ yang diperkirakan mampu meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto hingga 235,9 miliar dolar Amerika. Target pertumbuhan 8%, apabila mau kita kalkulasikan secara nilai investasi yang harus kita realisasikan dalam 5 tahun ke depan, ini sebenarnya kajian daripada Bappenas sendiri yang disampaikan kepada kami bahwa selama 5 tahun ke depan kita punya target nilai realisasi investasi sebesar 13.528 triliun. Yang average setiap tahun itu kita berbicara di angka 2.000 triliun. Di sisi lain, Todotua menekankan target investasi ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 3,74 juta orang. Hal ini menjadi fokus utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.